Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan kita semua senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai efek komunikasi politik. Pada video-video sebelumnya kita telah membahas mengenai komunikator politik, pesan politik, media politik, dan halayak politik. Sekarang kita akan membahas mengenai efek komunikasi politik. Saudara sekalian, setiap peristiwa komunikasi tentu saja menginginkan efek, dampak, pengaruh pada halayak atau audiens. Secara umum, tujuan dari komunikasi adalah menciptakan kesamaan pikiran, sikap, dan perilaku antara komunikator dengan komunikan. Sehingga asal kata dari komunikasi adalah communicare atau communicatus, yang berarti sama, kesamaan. Oleh karena itu, sebuah komunikasi politik yang berhasil jika pikiran-pikiran audiens, sikap audiens, dan perilaku audiens sama dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Karena itu penting sekali kita belajar efek komunikasi politik. Nah, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan efek? Efek adalah perbedaan antara kondisi awal dengan kondisi akhir, atau kondisi sebelum dan setelah mendapat terpaan pesan. Perbedaan apa yang muncul? Perubahan apa yang terjadi sebelum diberikan pesan-pesan dan setelah mendapatkan pesan? Perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan, itulah yang disebut dengan efek. Jadi efek komunikasi politik adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada pikiran-pikiran, sikap, dan perilaku audiens setelah mendapat terpaan informasi-informasi politik dari komunikator politik, baik secara langsung maupun melalui media. Sehingga apa yang dipikirkan oleh audiens, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan sesuai dengan keinginan dari komunikator. Tentu saja ini adalah satu efek yang sangat ideal ketika pikiran, perasaan, dan tingkah laku halayak sama atau hampir menyerupai apa yang diinginkan oleh komunikator. Meskipun dalam teori komunikasi tidak pernah didapatkan efek 100%, perubahan yang menyeluruh 100% secara pikiran, sikap, dan tindakan pada diri audiens. Tapi kita bisa memperbesar pengaruh itu dengan memberikan satu strategi komunikasi yang tepat, sehingga kita bisa menjangkau pikiran, perasaan, dan tingkah laku halayak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Saudara sekalian, dalam sebuah peristiwa komunikasi politik pasti selalu menghasilkan efek bagi halayak. Apakah efek itu berupa perubahan cara berpikir, wawasan, kesadaran, bertambahnya informasi? Ini adalah efek kognitif. Ataukah berupa perubahan-perubahan mental, perubahan-perubahan emosional, seperti lebih percaya, lebih yakin, mendukung, menerima,
Ataukah sebaliknya, marah, benci, menolak, ini juga adalah efek secara afektif. Kemudian ada juga efek secara konatif atau behavioral, yaitu efek perilaku. Ini terjadi ketika seorang atau halayak melakukan tindakan secara fisik sesuai dengan keinginan komunikator. Misalnya pada saat kampanye, seorang calon kepala daerah telah memberikan satu pengarahan, persuasi, dan masuk ke dalam pikiran audiens, masuk ke dalam pikiran peserta kampanye yang mendengar itu. Kemudian pada saat hari H pencoblosan, maka masyarakat akan memilih calon itu. Ini adalah efek behavioral atau konatif atau tindakan fisik. Jadi saudara sekalian, efek itu bisa berupa perubahan cara berpikir, perubahan emosi, atau perubahan tindakan. Dengan demikian, efek komunikasi politik bisa kita bagi tiga. Ada efek secara kognitif yang meliputi perubahan-perubahan dalam pikiran, dalam kesadaran, dalam informasi yang ada dalam pikiran kita. Yang kedua, perubahan dalam mental, dalam kejiwaan, dalam suasana batin kita, seperti lebih senang, lebih bahagia, lebih semangat, lebih kuat, lebih peduli. Itu adalah efek afeksi atau afektif. Kemudian yang ketiga, efek konatif atau psikomotorik atau behavioral, berupa tindakan-tindakan yang kita lakukan sesuai dengan perubahan mental, sesuai dengan perubahan kognitif, sehingga kita melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, yang melahirkan satu perubahan tindakan. Jadi saudara sekalian, inilah tiga level efek dari sebuah komunikasi politik yang terjadi pada diri audiens, yaitu perubahan secara kognitif, perubahan secara afektif, dan perubahan secara konatif. Dengan demikian, apa yang disebut dengan efek komunikasi politik? Ya, tentu saja efek komunikasi politik adalah perubahan-perubahan pikiran berupa pengenalan, berupa informasi yang lebih banyak, berupa pemahaman-pemahaman terhadap sistem-sistem pemerintahan, sistem-sistem ketatanegaraan, terhadap partai-partai politik, terhadap para aktor-aktor dan komunikator politik. Jadi lebih memahami, munculnya pemahaman, pengertian, informasi yang lebih banyak terhadap kondisi-kondisi politik, baik itu menyangkut sistem ketatanegaraan, birokrasi, instansi-instansi pemerintah, partai-partai, maupun kegiatan-kegiatan politik. Kemudian, setelah adanya pemahaman itu, maka akan muncul partisipasi yang lebih besar dari masyarakat terhadap event-event, terhadap aktivitas-aktivitas politik. Jadi, masyarakat akan terlibat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan perhelatan-perhelatan politik. Ya, dengan memberi dukungan, maka pelaksanaan aktivitas itu
akan berjalan dengan lebih baik. Pelaksanaan pemerintahan akan berjalan dengan lebih efektif. Karena adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya jika dikaitkan dengan event-event, maka tentu saja diharapkan adanya dukungan ya dari masyarakat terhadap para aktor-aktor atau para komunikator politik itu. Jadi inilah yang disebut dengan efek komunikasi politik, yaitu munculnya satu pemahaman yang lebih baik terhadap sistem ketatanegaraan, terhadap instansi-instansi, terhadap partai-partai, dan juga terhadap kegiatan-kegiatan dan event-event politik. Setelah itu munculnya partisipasi, dukungan dari halayak, dari masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan, terhadap birokrasi, terhadap pelaksanaan event-event itu. Dan adanya dukungan yang secara fisik dilakukan oleh masyarakat ketika adanya event-event itu, maka masyarakat akan memberikan dukungan secara langsung dalam bentuk nyata. Itu tentu saja yang diharapkan oleh para aktor-aktor ketika melakukan sebuah komunikasi politik. Nah, saudara sekalian, inilah efek komunikasi politik dan juga tingkatan efek komunikasi yang terjadi sesuai dengan kajian ilmu komunikasi, yaitu efek secara kognitif, efek secara afektif, dan efek secara konatif. Demikian untuk bagian pertama dari video ini mengenai efek komunikasi politik. Kita akan melanjutkan pada video bagian kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.